Halo bro, masih bersama gue Kenny di The Fironda Channel. Sekarang gue pengen update nih kondisi terakhir si Cybertank ini bro. Kita coba update satu-satu. Mulai dari interiornya dulu, abis itu kita lanjut ke eksteriornya bro. Ada beberapa hal yang kurang gue harapkan, tapi ada beberapa hal juga yang sesuai harapan gue. Oke, jadi untuk bagian interiornya nih bro, ini kan kalau kalian lihat nih batu nisannya udah mulai dipenuhi dengan lumut. Jadi di tank ini kalau pagi itu sebenarnya ada sinar matahari bro yang masuk dari arah sini nih, set ke situ. Oke, ya, cuman sinar mataharinya itu nggak lama, dia cuman merambat tuh dari ujung sana, terus lama-lama ke sini, lama-lama pindah sinar mataharinya ke tetangga. Dan itu durasinya biasanya cuma 1 jam, makanya tank ini hanya tumbuh lumut tapi tidak punya masalah air hijau. Sebenarnya lumut ini agak-agak sesuai harapan gua, tapi bisa dibilang juga nggak sesuai harapan. Jadi kenapa gue bilang sesuai harapan gua? Karena gue pengen kelihatan lebih angker kan bro, kalau lumut-lumut ini tumbuh. Cuman kadang-kadang lumut ini nggak bisa kita kontrol. Kadang-kadang lumutnya tuh sampai ke depan-depan bro. Jadi warna batunya tuh jadi nggak cerah, jadi kecoklatan. Malah kadang-kadang nutupin ukiran muka payaranya bro. Gue setiap seminggu sekali tuh gue rutin, gue selalu gosok tuh bagian depan batu nisannya biar masih jelas lah ukiran payara dan tulisan-tulisan di depan batu nisan itu. Cuman kalau untuk bagian samping sama bagian belakang agak susah bro gosok-gosoknya, jadi gue biarin aja lah apa adanya gitu aja, toh nggak kelihatan juga kan sebenarnya. Terus di batu-batu yang bawah tuh juga udah mulai tumbuh lumut tuh bro. Nah ini sebenarnya yang membuat tank ini tuh sebenarnya nggak seterang dulu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dulu kan batu-batunya ini masih cerah ya warnanya. Alhasil si cahaya di dalam tank ini mantulnya juga bagus bro. Kalau lo lihat di video gue yang awal-awal, itu kan batunya belum ada lumut sama sekali. Jadi kesannya tuh bright lah, cerah tank ini bro. So far sih gue belum ada kepikiran sebenarnya untuk nambahin tankmate kayak ikan sapu-sapu Gibisep atau apapun. Karena jujur yang gue takut tuh sapu-sapunya suka nemplok di mana-mana. Udah gitu nemplok di ranting terus rantingnya copot gitu. Itu sebenarnya yang gue malas. Jadi gue biarin aja deh apa adanya kayak gini. Toh masih kelihatan natural juga, masih kelihatan asik juga bro. Oke, terus ranting. Jadi ini sebenarnya udah ada ranting yang copot gara-gara si Oxidoras bro. Jadi waktu itu tuh gue puasain tank ini 1 hari ya. Salahnya gue juga puasain Oxidoras. Alhasil dia gerusak-gerusuk bro. Gerusak-gerusuk, ada ranting yang lepas. Ranting kecil sih, nanti gue tampilin nih di video ini. Mungkin kalian nggak ngeh ranting mana yang lepas. Ranting yang ini nih bro, yang lepas ya. Sebenarnya itu detail kecil aja dari tank ini. Walaupun ranting itu sebenarnya kuncian batu nisan ini juga, tapi cuman kuncian minor kok bro, bukan kuncian yang utama. Jadi gue nggak lagi deh nih muasain si Oxidoras. Biasanya kan gue setiap tank pasti ada 1 hari puasa. Jadi kalau tank ini ada jadwal puasa, Oxidoras tetap gue kasih makan aja terus. Nah terus kalau kalian lihat nih di ranting bagian atas, itu kan kayak ada tumbuh putih-putih ya bro, kayak rambut-rambut kecil putih gitu. Jujur gue sebenarnya nggak tahu ini apa. Nanti kalau kalian ada yang tahu ini apa, tolong tulis di kolom komentar ya bro. Tapi yang gue tahu nih berdasarkan data yang pernah gue dapat, ya itu pun kalau nggak salah sih sebenarnya bukan hal pasti. Itu tuh katanya sisa-sisa pakan yang udah terlalu lama dan akhirnya jadi kayak lendir gitu. Gue juga kurang ngerti kenapa nempelnya di bagian atas doang. Tapi sejauh ini sih tidak membahayakan buat air, karena air ini selalu gue cek semua parameter masih aman. Ya kurang lebih setiap seminggu sekali lah bro itu gue gosok tuh putih-putih, risih juga sih sebenarnya gue ngeliatnya. Dan gampang kok kalau digosok juga langsung lepas bro. Terus kita lanjut ke masalah settingan pipa di tank ini nih. Gue pernah bikin juga konten ini sebelum tank ini diisi air. Gue jelasin kan nih pemipaan di dalam tank ini. Sejauh ini bekerja sesuai harapan gue. Gue bilangnya ini pipa silang bro. Jadi ada arus bawah dan arus atas di sisi yang berbeda. Di sini tuh udah minim banget sih sebenarnya dead spot bro. Dead spot tuh kotoran yang nggak bergerak lah, nggak ke bawah arus, yang nggak bisa masuk ke side drain ya. Jadi dengan settingan pipa kayak gini plus Oxidoras yang bener-bener ikan rajin untuk ngemut-ngemut bagian bawah, alhasil nggak ada sisa-sisa makan atau kotoran yang nyempil-nyempil bro. Karena begitu diemut sama Oxidoras, kotoran terbang langsung ke bawah arus masuk ke side drain gitu bro. Ngopi dulu bro biar enak. Oke, terus untuk ikannya sendiri ini semua sehat, makannya makin hari makin gila, porsinya juga tiap
minggu kok kayaknya nambah terus bro. Si Bruno, si Draco, Tarpon juga makin gila di sini. Jadi Tarpon ini sebenarnya adaptasinya rada lama di sini. Dia baru bisa rakus kayak sekarang tuh setelah tank ini berjalan 1,5 bulan lah kira-kira. Sekarang udah ikutan gila nih makannya. Makan ikan komet aja langsung talen aja. Oke, jadi kurang lebih untuk bagian interiornya kayak gitu update-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian eksteriornya bro. Untuk bagian eksteriornya, gue mulai dari ini dulu deh nih, dari tanknya dulu. Jadi sejauh ini gue cukup puas nih dengan buatan Limas Fiberindo Om Dani. Kalau Om Dani nonton, thanks ya Om. Ini gue perhatiin tuh bener-bener nggak ada bagian yang melengkung. Mulai dari fibernya, mulai dari kacanya, semua aman. Sejauh ini ya bro ya, gue bilang aman sejauh ini. Gue nggak tahu, namanya musibah kan bisa terjadi kapan saja. Tapi janganlah, doain jangan. Jadi ini tanknya mantap. Ya. Walaupun di awal kan gue pernah bilang gue ragu banget tank ini bakal diisi dengan hardscape yang beratnya lebih dari 100 kilo. Karena batu nisan aja hampir 100 kilo, udah 90 kilo lebih, plus tambahan batu-batu gede dan substrat di tank ini ya udah kurang lebih 100 kilo mah lebih. Gitu. Dan sejauh ini nggak ada yang bocor, nggak ada yang retak atau apapun. Cuman ya itu karena tank ini outdoor, ya suka duka tank outdoor mah ada aja bro. Ini kan rumah nggak ada pagarnya nih, ya, jadi kadang-kadang kalau sore itu suka banyak bocah nongkrong bro. Ada aja datang 1, 2, terus lama-lama ngajak temennya 10 orang. Ya, gue sebenarnya bukan apa-apa. Kadang-kadang kan mereka suka ketok-ketok kacanya apa segala macam. Ya pertama kan gue nggak mau ikannya stres ya. Terus kedua ya wajar lah kalau kita nggak mau kacanya baret. Tapi yang paling penting sebenarnya ini bro, kaca. Ya, kita nggak tahu kan hari apes kan nggak ada di kalender. Gue takut lah terjadi apa-apa gitu. Bocah pada nongkrong di sini, terus tiba-tiba musibah datang di saat yang sama. Nanti ya ambiar bro. Kalau kayak gitu. Janganlah, jangan. Pokoknya safety first kalau gue, safety first. Makanya di sini gue tempel tulisan dilarang menyentuh kaca. Di tembok juga gue tempel dilarang di pekarangan rumah tanpa izin. Kurang lebih gitu bro. Terus kita lanjut ke pompa. Nah, pompa ini juga salah satu item yang gue cukup puas nih bro di tank ini. Pompa Aqua Dream. Gue pakai yang 9.000 liter per jam dikali 2. Jadi gue pakai 2 pompa kan di sini. Gue pernah jelasin juga. Jadi pompa ini tuh nggak ada kendala-kendala error atau apa segala macam. Terus arusnya juga maknyus banget. Apalagi lo tau kan ini ikan payara kan demen banget main arus. Udah gitu nggak ada masalah kendala error-error juga. Kadang-kadang di sini listrik suka padam nih. Ya. Kalau listrik padam, terus begitu listrik nyala lagi, itu kan biasanya suka bikin alat-alat elektronik error ya. Kadang pompa jadi mendadak rusak lah, apa segala macam. Tapi sejauh ini pompa Aqua Dream ini begitu listrik nyala lagi ya bekerja dengan normal lagi. Jadi gue recommended banget sih pompa Aqua Dream ini. Tapi emang gue jarang pakai mode feednya, mode feeding ya, karena ya gue nggak pakai juga sih di tank ini. Karena setiap misalnya mode feeding untuk oksidoras nih, biar pelletnya nggak kesedot side drain, nggak juga sih. Setiap gue masukin pellet, ya pelletnya jatuh walaupun ke bawah arus, tapi kan nyangkut di batu. Begitu nyangkut di batu ya sama oksidoras langsung disedot abis. Jadi aman lah. Jadi sampai sejauh ini gue nggak pernah sama sekali pakai fitur mode feeding ya bro. Pokoknya recommended banget nih pompa merek Aqua Dream. Gue puas. Nah terus selanjutnya masalah aerator. Semua tank gue di sini, termasuk tank gue yang di dalam ataupun tank ini, semua gue pakai aerator ACDC. Jadi kalau mati lampu masih menyimpan daya listrik loh, ya. Termasuk di tank ini nih. Di tank ini gue pakai aerator merek Sakai Pro. Jadi kalau listrik padam, si aerator tetap nyala. Ya mungkin bisa bertahan sampai 6 jam ke depan. Karena gue tipe orang yang gue nggak mau senewan lah kalau tiba-tiba gue lagi pergi jauh terus listrik padam. Paling tidak ada aerator ACDC ini yang bisa membantu memperpanjang waktu krisis ya bro. Bener belibet banget bahasa gue. Ya pokoknya si ikan ini masih bisa bertahan lah dalam 6 jam atau lebih ke depannya bro. Jadi nggak terlalu deg-degan gitu kalau pergi tuh. Karena di galeri gue ini plus di tank ini kan semua udah ikan rawatan gue dari kecil. Jadi gue nggak mau ada hal-hal konyol yang bikin cerita-cerita ini harus berhenti bro.
Terus apalagi ya? Terus sirih gading bro, sirih gading di sini malah tumbuh subur banget dibanding sirih gading yang gue taruh di dalam tuh gampang banget mati. Kalau di outdoor gini buset udah kayak rimbun banget itu di chamber. Jadi buat kalian nih, gue pernah lihat juga soalnya pertanyaan di grup-grup Facebook kenapa sirih gadingnya mati terus. Nah sebenarnya kalau tanaman-tanaman kayak gini tuh kan butuh cahaya juga bro, itu yang kadang kita suka lupa. Nah kalau kalian taruhnya di atas top filter atau di chamber, apalagi di dalam ruangan, kasih aja lampu sebenarnya gitu. Atau ya lampu dari dalam tank kalau bisa bersinarnya sampai keluar lah gitu. Kadang-kadang kan di bagian top filter tuh sukanya gelap. Alhasil ya si sirih gading juga nggak bisa berfotosintesis bro. Asik bahasa gue ilmiah banget. Maksudnya tumbuhan itu kan makanannya cahaya ya. Jadi kalau kalian nggak kasih cahaya ya ujung-ujungnya layu terus mati. Kalau di luar sini nih tiap pagi kena sinar matahari terus terairi dengan bagus, makanya tumbuh subur gitu bro. Perlulah sirih gading di sini perlu karena gue maintain tank ini tuh kan sebulan sekali bro. Gue water change plus bersihin chamber 1 dan chamber 2. Jadi pastinya sirih gading ini kan juga bisa ngebantu ngurangin racun amonia. Jadi perlulah pakai filtrasi alami kayak gini gitu bro. Ya udah kurang lebih gitu aja update kondisi si Saber Tank ini. Terus yang mau gue infoin lagi buat kalian yang belum ikutan kontes feeding predator yang gue adain, ayo buruan ikutan sebelum penutupan nih tanggal 16 Oktober. Jadi singkat cerita kontesnya tuh kalian cuman kirim video momen-momen feeding ikan predator kalian, pokoknya yang terbuas dan terbaik lah pokoknya. Cukup kirim aja, kita akan pilih 5 video terbaik dan nanti akan kita undi. Pemenangnya akan dapat hadiah spesial dari The Firanda Channel bro. Untuk lebih jelasnya lagi kalian nonton konten yang sebelum ini, di situ udah dijelasin sejelas-jelasnya. Oke, jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe The Firanda Channel. Your hobby is your prize.